Selanjutnya kami panggil Ummu Malik. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Mohon izin 2 pertanyaan ya, Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan konteks harus membenci kafir dan tidak boleh loyal tadi, Ustaz, karena ana qadarullah ini tinggal di klaster 80 rumah, cuman ana yang muslim, Masya cuma 2 Allah. rumah. Kenapa tinggal di Nah, situ? waktu itu belum ngaji, Ustaz, jadi belum tahu. Kan bisa pindah sekarang. Iya, lagi dalam Kadang-kadang nggak mau pindah, udah keenakan di situ kadang-kadang. Baik, iya tafadhali. juga sih, Ustaz. Ya. Nah, tapi memang lagi dalam proses mungkin, Ustaz, ya. Nah, Nah, maksudnya prakteknya itu, Ustaz, karena si kafirun ini baik ke kita. siap. Nah, jadi mereka ngirim makanan sering, terus anak jalan pagi juga sama mereka. Nah, itu bagaimana? Itu boleh apa enggak? Dengan dalam konteks kita harus tetap baik juga dengan tetangga, tidak masuk surga yang tidak baik dengan tetangga gitu ya, Ustadz ya. Nah, anak enggak loyal sama mereka, tapi kalau mereka misalnya sakit, mereka manggil anak gitu, ngecek ke rumahnya. Jadi hubungan baiklah selama ini. Yep. Sekitar 6 tahun lah Ustadz tinggal di sini. Nah, itu bagaimana? Maksudnya konkretnya, prakteknya itu, Ustadz. siap. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, begini, Ustadz, apa hukum mukmin yang mengatakan atau mendakwahkan atau menginfokan sesuatu amalan fardu ain atau kifayah yang dia sendiri belum mampu lakukan? Sementara ada hadis untuk bersegera menyampaikan ilmu walau 1 ayat. Apakah ini kontradiksi berkaitan dengan Quran Surat As-Saff 23? Dan apakah bersabar itu hukumnya wajib? Yang Ana sampaikan tadi itu misalnya Ana belum mampu bersabar, tapi Ana kasih tahu info la taqdob walakal jannah gitu misalnya. Lalu Ana belum mampu puasa sunnah, lalu Ana infokan. Nah, lalu misalnya Ana belum bisa bahasa Arab, tapi Ana infokan di situ ada kursus Arab gitu. Begitu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Siap. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Ya, ini sebenarnya tadi sudah terjawab ya. Cuma yang ditanyakan oleh Ummu Malik tentang bagaimana prakteknya. Kita benci itu, ingat benci ini urusan hati. Urusan hati. Amalan hati, cinta dan benci itu amalan hati. Makanya kita sulit mengatakan benci itu apa sih? Cuma prakteknya gimana gitu loh. Allah mengatakan la tajid, kalian nggak akan mendapati gitu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia mencintai gitu, memberikan loyalitasnya. Kalau urusan muamalat, tadi kita udah bacakan di surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah, Allah nggak ngelarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi mencintai mereka dalam urusan agama, maka nggak boleh. Kalau muamalat urusan tadi umpamanya ada yang sakit, kita besuk, kita obatin tetangga kita berbagi sama mereka. Kita urusan bersih-bersih di kampung mungkin. Cuma jangan sampai kita akhirnya membenarkan agama mereka. Lalu muncul cinta kepada mereka. Mereka kok kayaknya lebih bagus ya daripada orang-orang Islam. Mulai nih perlahan-lahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga yang non Muslim di kota Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Abdullah bin Amr bin As ketika nyembelih seekor kambing dia katakan kepada budaknya atau kepada pembantunya, "Idza faraghta, kalau udah kasih yang Yahudi lebih dahulu." Jika hadiah, Nabi terima hadiah dari orang Yahudi, diundang makan sama mereka, dikasih kambing waktu itu, beliau makan nggak ada masalah. Tapi benci tetap. Jadi kebencian terhadap agama mereka, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka perbuat dan orang-orang yang melakukan ini tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik. Jadi konteks toleransi itu dalam urusan muamalat.
Tapi dalam urusan keyakinan, enggak, kita benci. Jadi urusannya seperti ini. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan ya. Maksudnya orang Islam itu diutuskan rahmatan lil alamin. Nah, tapi ada orang yang perlu kita benci karena kelakuan dia. Dan orang yang melakukan ini. Tadi udah kita kasih contoh. Bagaimana kalau ada orang ya, na'udzubillah, ada yang memperkosa salah satu keluarga jamaah umpamanya. Pemerkosa nih. Lalu dikatakan, kamu jangan benci sama pemerkosa itu. Bencilah sama kelakuannya. Loh ya benci sama kelakuan, yang berbuat gitu loh. Nanti yang dihukum kelakuannya apa orangnya? Pelakunya yang akan dihukum. Ini menunjukkan pelakunya ini melakukan tindakan dosa. Yang dia perlu dibenci atas kelakuannya. Dan dia pelakunya ini yang dihukum. Jadi kalau berkaitan dengan muamalat tadi insya Allah nggak ada masalah yang disebutkan. Tapi jangan lupa kita tetap berdakwah kepada mereka. Dan mudah-mudahan kebaikan kita dalam bermuamalah itu membuat mereka tahu. Bahwasanya ternyata Islam itu nggak seperti yang digambarkan teroris ini itu. Nggak. Islam itu agama yang punya rule yang jelas seperti ini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Adapun berkaitan dengan menyampaikan sesuatu yang belum bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau bicara yang wajib, ya kita bakal ditanya sama Allah, kenapa kau nggak kerjakan yang wajib? Dia nggak sholat, terus nyuruh orang sholat. Orang ini akan binasa gitu. Kenapa dia binasa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Bahkan rukun Islam. Tapi kalau bicara yang sunnah tadi contohkan umpamanya puasa sunnah atau sholat sunnah, kita sebenarnya punya niat, kita tahu nih ilmunya tentang fadilah sholat duha gitu loh. Kemudian dalam hati kecil kita, ya Allah kepingin sholat duha ya. Lalu kita dapat hadisnya tentang sholat duha, kita share kepada fulan. Niat kita ikhlas, benar-benar semoga ada yang membaca kemudian dia melaksanakan sholat. Dengan seperti itu kita telah menyebarkan kebaikan di masyarakat. Walaupun kita sendiri tadi sebenarnya belum mampu, tapi ingin. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau yang bicara yang wajib, ya gimana? Kita akan diadab sama Allah karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi kita nggak akan diadab karena meninggalkan sesuatu yang sunnah sebenarnya. Ada masalah lagi. Ada orang pandai men-share, beri kajian, ya dia men-share mau'idhah. Ternyata dia sendiri ini nggak melakukannya dan dia hanya berharap pujian dari orang. Supaya orang-orang beranggapan, oh dia ini orang baik. Buktinya dia men-share ini, nggak mungkin dia men-share kecuali dia sudah melaksanakannya. Ini jadi azab buat dia kelak. Jadi berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib, kalau kita men-share yang wajib kemudian kita tidak mengamalkannya, ya tunggu azab Allah karena kita meninggalkan yang wajib. Tapi kalau bicara yang sunnah, kita belum mengamalkannya, tapi kita punya niat, mukmin itu punya niat baik ingin mengamalkannya. Cuma dia belum mampu, mungkin dia ada kawan-kawan yang mampu sehingga dia berharap kebaikan ini tersebar di masyarakat. Semoga itu jadi pahala buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.